Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Python mengambil keputusan. Alurnya seperti ini. Pertama, Python akan melakukan pengecekan terhadap kondisi, di mana kita tuliskan di sini if kondisi. Kalau kondisinya benar, dia akan menjalankan untuk statement yang pertama ya. Jadi masukkan if kondisi, kemudian titik 2 diikuti dengan statement 1. Di mana statement 1 ini kita punya indentation ya di bagian dalamnya. Sehingga statement 1 akan dijalankan kalau misalnya kondisinya benar. Sedangkan statement 2 dia akan dijalankan entah kondisinya benar ataupun kondisinya salah. Misalnya di sini kita coba ganti ya, if kondisinya ini kita masukkan if status ya, kemudian kita masukkan jomblo begini. Kemudian statement satunya kita masukkan. Statement satunya misalnya kita tuliskan print ya, kemudian kita masukkan saya jomblo begini ya. Kemudian kita tambahkan di bagian statementnya, kita ganti statement 2 menjadi print saya sehat dan bahagia seperti ini. Kemudian kita tambahkan di bagian atasnya ya untuk inisialisasi status jomblo. Oke, coba kita jalankan. Nah, coba sekarang kita masukkan lagi untuk else-nya ya. Kita masukkan else. Kemudian saya tuliskan print saya jomblo begini. Kemudian bukan saya jomblo ya, saya tidak jomblo. Ya, saya tidak jomblo. Kemudian saya jalankan. Nah, dia tetap menuliskan saya jomblo, kemudian saya sehat dan bahagia. Karena apa? Di bagian status kita masukkan statusnya adalah jomblo. Misalnya di bagian status kita masukkan statusnya adalah menikah begini. Kemudian saya jalankan, maka dia tidak akan menuliskan saya jomblo lagi, tetapi di bagian output dia menuliskan saya tidak jomblo. Karena di sini ketika dia melakukan pengecekan yang pertama, dia mengecek apakah statusnya jomblo. Di sini kita tuliskan statusnya adalah menikah, sehingga dia terlewatkan untuk statement yang awal ini. Tetapi dia akan masuk untuk statement yang berikutnya yang di dalam else ini. Sehingga dia akan menuliskan saya tidak jomblo, tetapi tulisan yang di bagian bawah tetap dituliskan. Saya sehat dan bahagia. Misalnya di sini kita masukkan else yang lain ya, dia akan menuliskan bahwa statusnya menikah. Jadi nanti dia akan menuliskan selain saya jomblo, saya tidak jomblo, kita akan tambahkan satu lagi, di mana dia akan menuliskan statusnya kalau misalnya dia sudah menikah. Kita bisa tambahkan di sini if ya, elif. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya di bagian bahasan pemrograman yang lainnya, biasanya kita menuliskan dengan else if ya, tapi kalau di Python kita menuliskannya dengan elif. Kemudian kita masukkan if status menikah. Kemudian kita print di sini. Kita tuliskan saya sudah menikah seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Akhirnya dia menuliskan di bagian output kita tulisannya adalah saya sudah menikah. Karena di sini dia melakukan pengecekan yang pertama apakah statusnya menikah. Sedangkan di bagian inisialisasi kita sudah masukkan bahwa statusnya menikah. Akhirnya dia akan menuliskan saya sudah menikah. Tetapi tulisan yang di bagian bawah saya sehat dan bahagia dia tidak tetap dituliskan ya. Karena di sini dia masukkannya tidak dalam indentation yang kita tentukan. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan untuk elif yang lain. Misalnya kita tambahkan lagi elif di bawah ini, elif ya. Kemudian kita masukkan lagi status. Kita masukkan misalnya lamaran begini, kemudian kita print. Titik 2 jangan lupa. Kemudian kita print. Kita tuliskan saya sudah lamaran misalnya. Oke, kemudian kita ganti statusnya bukan lagi menikah tetapi lamaran. Kemudian kita jalankan. Maka dia akan menuliskan saya sudah lamaran, kemudian di bawahnya saya sehat dan bahagia. Di dalam blok kondisi ya, di sini kita masukkan kondisinya kan statusnya adalah jomblo ya. Kemudian dia akan menjalankan untuk statement di bawahnya asalkan indentationnya dalam jumlah yang sama. Saya masukkan indentationnya adalah 4. Kemudian saya tuliskan lagi selain tulisan print saya jomblo, saya tuliskan lagi di bawahnya tulisan tetap semangat ya dengan T-nya banyak. Kalau misalnya di sini statusnya saya ganti menjadi jomblo. Jomblo. Oke, kemudian saya jalankan, maka dia akan menuliskan di bagian bawahnya ya, saya jomblo tetap semangat, kemudian saya sehat dan bahagia. Sehingga perlu dipastikan ketika kita menuliskan beberapa statement, dipastikan untuk indentation-nya dalam jumlah yang sama. Itu dia pembahasan kita tentang if-else statement di Python. Semoga tetap sehat selalu teman-teman.